Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke, thank you Aldrian and friends yang sudah menjawab salam misius. Oke, before we start our meeting today, let's we say basmalah together. Oke, yes, thank you so much. Salam pagi ya. Masih pagi harusnya semangat ya. Sudah sarapan harusnya, oke. And then for today, we will have our topic discussion about what? About kisi-kisi, of course. Nah, sekarang kalian sudah baca yang ada di grup WA? Sudah tampak ya di layar? Nah, di situ. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah menonton dulu materinya. Tolong kamu simak baik-baik. Kemudian nanti kita akan ada tes lisan langsung lewat Zoom saja. Oke, jadi nanti Misus akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Harusnya sesuai dengan ini. Waduh, loh. Nih kan udah Misus bagi seperti ini. Tapi kalau kelompoknya enggak lengkap, udah nggak apa-apa. Seadanya dulu aja. Oke, nanti kalian Misus akan bantu masukin ke grup masing-masing. Oke, sudah bisa tampak di layar ya? Sudah tampak di layar? Sudah, oke. Sip, sudah Misus hilangkan lagi. Sekarang kamu tonton dulu YouTube-nya, nanti sambil kita bahas bersama. You may interrupt if you still have any question or you don't understand what we are talking about. Silakan kalian bisa interupsi alias Miss mohon maaf izin bertanya. More than 20 million. Oh, ada iklan saudara. Ada iklannya. Oke, this one and share screen. Sudah tampak di layar kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah tampak di layar? Oke, jangan lupa yang sedang ini. Oke, Dani sudah bergabung. Kemudian Yosian sudah bergabung juga. Bagus, sip. Oke, sekarang kalian silahkan simak. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini, saudara semuanya? About kisi-kisi soal PTS Bahasa Inggris. Jadi nanti akan kalian tonton bahwasanya kita sebagai guru bahasa Inggris tidak boleh membuat soal asal-asalan. Oke, sudah ada kisi-kisinya dan semua guru juga yang hanya bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Hello, good day everyone. Okay, still with me, Miss Yusinta. And then for today, before we start our lesson, let's we say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Oke guys, tak terasa ya sudah mau PTS ya, penilaian tengah semester bahasa Inggris terutama. Oke, jadi for today I will give you some, what is it? Kisi-kisi dulu untuk soal PTS bahasa Inggris tahun ini. Oke, let's check this out. Ya, agak. Oke, jadi yang pertama kali harus kamu lakukan adalah mengenali dulu nih tipe-tipe soalnya. Nah, kita sebagai pembuat soal tidak boleh asal-asalan juga membuat soal. Nah, berikut ya ada beberapa indikator soal yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini ya. Dan indikator soal ini bisa kamu amati ada di mana? Ya, ada di nanti di kisi-kisi yang berupa PDF ya, itu kamu bisa cermati lagi, kamu bisa baca-baca lagi. Nah, oke. Jadi semua guru ya rata-rata sudah nge-share kisi-kisi ya? Iya enggak? Sudah pada nge-share kisi-kisi? Belum ya? Oke.
Belum semua ya. Oke, sebentar. Miss Yus mau sharekan juga kisi-kisinya. Jadi kan semua intinya bahwasannya pasti membuat soal itu ada kisi-kisinya gitu. Nggak mungkin terus tiba-tiba langsung jadi aja soalnya tuh nggak mungkin gitu. Selama ini kan pasti ada kisi-kisinya kan. Nah, Miss Yus share tuh. Nah, itu kisi-kisi soal bahasa Inggris. Jadi ada beberapa materi plus indikator. Nah, indikator soalnya itu ini gitu. Kalau Miss Yus di situ ada tulisannya informasi tertentu, ya Miss Yus harus membuat soal sesuai dengan itu gitu. Nggak boleh terus Miss Yus membuat soal yang tidak sesuai dengan kisi-kisi. Nah, nanti kena tegur. Nah, sekarang kita lanjutin dulu ya. Nah, coba. Yang harus kamu perhatikan dari indikator soal ini adalah ya, dari sini ya yang kamu perhatikan. Nah, ini. Ya. Jadi kamu tidak perlu membatikkan menemukan, menentukan, menemukan lagi, mengidentifikasi. Nah, ini kamu abaikan saja. Yang kamu harus perhatikan adalah dari sini. Ada indikator soal informasi tertentu, ada fungsi sosial, ada tujuan komunikatif, ada ungkapan yang tepat berdasarkan situasi tertentu, ada juga tindakan yang akan dilakukan setelah nanti percakapan itu berakhir gitu kan. Ada juga indikator soal tentang rincian langkah-langkah. Oke, Misus lanjut. Nah, ini ya. Kalian pasti sejak kelas 7 kalau kisi-kisi bahasa Inggris mesti ada toh seperti ini. Cermati nggak kalian? Dicermati, kalian cermati nggak? Mesti ada kisi-kisinya kayak gini. Mesti dibahas kan? Iya kan? Halo. Ya, nah ini kalau untuk pelajaran bahasa Inggris kelas 9, itu nanti akan lebih seperti ini soal-soalnya. Dan ini akan berlaku sampai besok kamu ASPD. Soalnya bakal seperti ini. Tapi nanti akan ada banyak lagi indikator soal lagi yang akan kita pelajari. Ini masih yang untuk PTS ya. Nanti ke depannya akan lebih banyak lagi materi yang akan kita pelajari. Yuk lanjut. Lanjutkan dulu ya. Ya, indikator soal selanjutnya. Nah, ini lagi ya. Seperti tadi, kamu tidak abaikan saja ya untuk kata kerja operasionalnya ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu kamu perhatikan terlalu detail. Yang jelas adalah indikator soalnya, yaitu kesimpulan dari membaca teks. Nah, seperti apa nanti soalnya? Kita akan bahas satu-satu. Kemudian ada juga soal tentang target penulisan teks. Ada lagi soal tentang persamaan kata atau makna kata. Ada juga teks rumpang nantinya. Kemudian ada juga soal tentang rincian deskripsi dari teks itu, gitu kan? Ada juga indikator soal tentang rujukan kata. Kemudian ada juga tentang pesan moral. Kemudian, oh ini yang ini Misus, nah harusnya sampai depan. Kalau yang ini nih, jadi kamu disuruh nanti ada soal yang menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Itu juga ada. Nah, kemudian ini ya, nah, menentukan gambaran umum. Nah, itu tadi indikator soal yang akan muncul nanti di soal PTS Bahasa Inggris. Oke. Aldrian, halo. Aldrian. Ya, Miss. Coba kamu baca indikator soal bahasa Inggris apa aja? Indikator. Oh, indikator soal untuk bahasa Inggris apa aja tadi yang kamu dengar? Yang ini, Miss. Itu betul. Ngeblur, Miss. Oh, gambarnya ngeblur. Ngeblur dari tadi. Oh, oke. Nggak terlalu kelihatan ya? Oke, baiklah. Berarti Miss Yus kasih yang lain. Oke, gitu. Jadi tolong konfirmasi ya ke Miss Yus. Jadi Miss Yus bisa langsung. Kalau yang lainnya tadi kelihatan nggak? Langsung ganti yang lain. Yang lain kelihatan nggak? Kadang jelas, kadang blur. Kadang jelas, kadang blur.
Kadang jelas, kadang ngeblur. Oke, baik. Sebentar, Miss Yus tampilkan. Kalau pakai PowerPoint, apakah selalu jelas? Kalau PowerPoint selalu jelas nggak? Nggak tahu, Miss. Oh, nggak tahu. Coba ya, Miss Yus sekarang tampilkan PowerPoint-nya. Oke, jadi tadi ada, coba deh yang kamu dengar aja deh. Ada apa aja? Indikator soal bahasa Inggris, coba. Lupa, Miss. Astaga. Yang lainnya bisa membantu Aldrian yang suka lupa? Fungsi sosial. Fungsi sosial, betul. Ano, Oh, Miss baru join, Miss. ini baru join kemana aja, No? Itu Miss tadi habis makan sarapan, soalnya belum buat minum obat, Miss. Oke, kamu kenapa? Sakit apa? Agak nggak enak badan, Miss. Aduh, agak nggak enak badan. Pokoknya nggak usah ke dokter ya. Ya, Miss. Nah, di rumah aja buat istirahat. Oke, selain fungsi sosial, apa lagi, Eva? Ada banyak loh tadi. Yang kamu tangkep aja satu. Mikir dulu. Mikir dulu, oke. Sambil mikir, yang lainnya bisa bantu. Lewat chat boleh deh kalau malu. Oke, nanti kalau untuk lebih lanjutnya kamu bisa nonton di YouTube-nya Miss Yus ya. Oke. Kalau Miss Yus, soalnya di Miss Yus itu jelas-jelas aja. Nah, sudah tampil belum di layar? Sudah tampil? Sudah. Lebih jelas daripada yang tadi? Iya. Iya, oke. Jadi tadi sudah disebutin satu nih. Sama siapa ya tadi ya? Siapa tadi yang nyebutin? Nggak nampak ya. Hana ya. Fungsi sosial udah. Terus yang lainnya apa lagi indikator soalnya? Ada apa lagi? Ayo, Ef. Komunikatif. Tujuan komunikatif, bener. Terus apa lagi? Belum tampak juga di layar kah? Ungkapan yang tepat berdasarkan situasi tertentu. Oh, ungkapan yang tepat, betul. Jadi yang kamu lihat itu dari sini nih ya, bentar. Kalau yang menemukan, menentukan itu bahasa pembuat soal. Jadi yang kamu perhatikan adalah dari sini. Kalian punya ini kan? Punya Erlangga yang buku Ekspres itu. Di situ juga ada indikator soal-soal bahasa Inggris yang akan muncul di ASPD nantinya ya. Di situ ada. Jadi kamu cermatinya dari sini nih, ada informasi tertentu, ada fungsi sosial, ungkapan yang tepat, tindakan yang akan dilakukan setelah percakapan, rincian langkah-langkah. Nah, seperti itu nanti. Nah, kita langsung aja ya ke contoh-contohnya aja. Sebenarnya soal-soal ini sudah kamu kerjakan gitu. Cuma mungkin kamu nggak tahu ini tuh indikator soal apa. Nah, sekarang mesti kasih tahu dulu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau di bahasa Inggris ya, kalau indikator soalnya adalah informasi tertentu, tolong diingat. Aduh, nggak lurus. Informasi tertentu berarti nanti soalnya akan berkaitan dengan ini nih, WH question seperti who, where, when, what, how. Nah, contoh soalnya apa? Dinda? Contoh soal untuk WH question apa di situ? Belum tampak juga di layar kah? Can you read the label? Nah, where can you read the label? Nah, kalau kamu ketemu soal where can you read the label, berarti itu adalah indikator soal informasi tertentu. Bisa dipahami, Dinda? Bisa. Oke, maksud dari
pertanyaan ini apa, Dinda? Where apa, Dinda? Di mana? Kamu dapat membaca label. Iya, di mana kamu dapat membaca label? Seperti yang kemarin sudah Miss jelaskan, label ada di manakah, Dinda? Ayo sambil merewind lagi. Materi di mana? Apakah ada di menu, Dinda? Menu makanan itu ada nggak labelnya? Ada label nggak? Menu makanan. Jadi kamu ke restoran, terus kamu di menu makanan itu di situ ada nggak nutrition fact-nya, ingredient-nya, ada nggak kayak gitu? Enggak, tidak ada di sini. Ini berarti salah. Kemudian yang B, Dinda, ada nggak di sini Nutella package? Suka Nutella nggak? Ada. Nah, kalau di Nutella itu ada ininya kan? Di kemasannya itu ada labelnya. Nah, bener. Kalau di dairy product wrapping ada nggak, Dinda? Dairy product wrapping itu kayak dairy product itu apa sih? Produk-produk yang dari olahan susu. Iya, itu di situ ada labelnya nggak? Kalau kamu beli, maaf sebut merek, Ovomaltine gitu? Ada. Ada, berarti kemungkinan bisa di sini. Nah, sekarang satu lagi, Dinda. Kalau di healthy jam ada nggak? Jam apa sih? Jam? Selai bukan? Selai, betul. Selai yang sehat. Selai yang sehat itu gimana ya? Ya mungkin dari buah-buahan gitu ya. Apakah ada di kemasannya selai gitu? Ada. Ada. Nah, nanti akan ada soal seperti ini. Dan yang kamu lakukan, pastikan itu sesuai dengan teksnya ya. Jangan berdasarkan asumsi kamu sendiri, alias pengetahuan kamu. Oh, mungkin ada di sini deh. Sesuaikan dengan produk yang ada di teksnya ya. Jangan kamu menjawab pertanyaan berdasarkan ke pengetahuan diri kamu sendiri. Oke, nah seperti itu. Bisa dipahami untuk indikator informasi tertentu? Bisa, Miss. Oke, kalau nggak jelas tanya aja. Nih, Miss kasih contoh lagi yang lain. Nah, ini indikator yang lain masih sama ya. Masih sama, where can you read the label? On a pack. Pack itu apa sih pack? Coba kita lihat di pilihannya, pack itu apa? Wadah. Wadah dari wadah atau kotak makanan tambahan. Ada nggak di situ? Ada nggak, Aldrian? Kalau kamu beli ini, contohnya apa ya, makanan tambahan? Vitamin gitu. Di kotaknya ada labelnya nggak? Ada. Nah, jadi kemungkinan ini bisa. Atau on the cap. Cap itu apa, Aldrian? Tutup. Nek ditutupnya botol minuman ada nggak? Nggak ada. Ya nggak ada. Tutup sekecil itu ada labelnya, gimana caranya? Kemudian di beverage bottle, di botolnya ada nggak? Di plastiknya, botol plastik. Ada, betul. Nah, satu lagi, kalau di daftar menu makanan, daftar menu minuman ada nggak? Daftar menu. Jadi kamu ke restoran ada menu minuman gitu, ada labelnya nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada, memang. Nah, jadi begitu ya. Pastikan kalau di mana kamu bisa menemukan label, ya pastinya ada di kemasannya. Bukan ditutupnya, bukan di menunya. Oke, aduh jatuh. Oke, seperti itu. Sampai sini untuk indikator informasi tertentu ada pertanyaan nggak? Intinya kalau kamu ketemu dengan soal-soal seperti ini, what, who, where, when, what, how, itu berarti indikator soalnya tentang informasi tertentu. Berarti ya langsung aja kamu cek di teksnya kan. Ini paling gampang. Kamu cuma suruh menentukan di mana, siapa. Nah, itu. Oke ya. Lanjut ya. Selanjutnya nih, tolong dibaca siapa nih? Dava? Dava? Ya, Miss. Dava, oke, good job. Dava, indikator soal selanjutnya apa nih, Dav?
Tujuan komunikatif atau fungsi sosial. Yes, tujuan komunikatif. Sinyalnya putus-putus, Bu. Aduh, sinyalnya putus-putus lagi. Kenapa ya? Padahal Misus pakai ini ya. Kamu di mana lokasinya, Dava? Lokasi di mana? Di rumah, enggak rumahmu mana gitu? Daerah mana? Cileban. Cileban. Kita deketan. Coba yang lain, apakah sinyalnya Misus putus-putus? Aldrian? Kadang putus, kadang enggak. Oh, kadang putus, kadang enggak. Aduh, putus nyambung kayak hubungan kita aja gitu. Iya. Iya. Kok iya kamu ya? Oke, udah. Jadi tujuan komunikatif, udah intermezzo aja. Namanya tujuan, nanti contoh soalnya seperti ini ya. The writer wrote the text to apa sih tuh? Apa Aldrian? Apa Dava? Untuk. Nah, kalau tujuan itu pasti nanti jawabannya untuk. Untuk apa? Nah, ini cuma ada beberapa variasinya aja. What is the purpose? Purpose apa yang ditanyain? Kalau soalnya purpose berarti yang tanyain apa? Halo? Purpose apa sih purpose? Enggak tahu, Miss. Jadi selama ini purpose itu ini. Apa, Adrian? Kelihatan nggak? Tujuan. Tujuan. Betul sekali, saudara. Tujuan. Oke, jadi what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks jelas? Berarti indikator soalnya adalah tujuan. Nah, oke ya. Sekarang lanjut. What is the function? Function itu apa? Function? Fungsi. Fungsi ya, yang tanyain tujuan juga. Nah, kalau kamu ada soal-soal seperti ini, itu pasti indikator soalnya adalah tentang tujuan. Ya, berarti kamu harus tahu tujuan dari semua teks. Kalau ini yang Misus tampilin sini, ini tujuan teks apa? Ayo. To tell, explain, give instruction about how to make or do something. Ayo, inget nggak? Ini tujuan teks apa? Hello? Procedure text. Procedure text, good job. Nah, nanti kamu lihat lagi kalau label apa label. Oke, Misus kasih kata kunci tuh dulu. Ya iyalah, kalau tujuan pasti jawabannya tuh, Miss. Tuh apa coba label? Untuk memberi informasi secara rinci tentang sebuah produk. Nah, gimana tuh? Memberi apa? Give. To give. Information. Nah, betul sekali. To give information tentang bukan tentang goreng, tentang about the product secara rinci in di detail. Oke ya, secara detail. Secara rinci. Oke. Boleh lo sambil dicatat nanti, tapi sebenarnya semua sudah ada di ini kita juga sih. Oke, satu lagi nih, teks yang selanjutnya. Naratif teks kemarin yang untuk luring. Nah, ayo buka modulnya. Kok nggak muncul? Nah, naratif teks nih sekarang. Misus kasih kata kunci lagi. Tuh lagi. Oke, kalau naratif teks tujuannya untuk apa? Tuh apa, yo? Menghibur para pembaca apa? Menghibur? Dunia hiburan? Penghibur? Entertain. Betul sekali. Kok ini nggak bisa muncul sih siapa yang jawab? To entertain para pembaca apa? Readers. Readers, betul sekali. Untuk menghibur para pembaca. Nah, itu ya. Ingat baik-baik kamu buka lagi materinya. Miss, aku males lihat
Lihat yang ada di Google Classroom. Kamu punya buku Express Erlangga. Di situ juga ada rangkuman materinya. Sudah kamu beli? Tolong dong dibuka. Oke, semua ada di situ. Oke, ada lagi yang mau tanyain tentang tujuan komunikatif? I hope not ya. Yuk, kita lanjut. Nih, indikator selanjutnya apa? Siapa ya yang bisa membacakan? Caisa Reno? Reno. Ya, Bu. Oke, Ya, Miss. Reno. Oke, sip. Reno, bacain dong indikator selanjutnya. Tolong. Mengidentifikasi ungkapan yang tepat berdasarkan situasi tertentu. Betul sekali, Reno. Nah, ini ya. Indikator selanjutnya adalah mengidentifikasi ungkapan yang tepat. Nah, kamu kan sudah belajar ungkapan-ungkapan toh, Reno. Coba yang sudah kita pelajari ungkapan apa aja ya. Bab 1 itu tentang apa? Selamat itu apa sih? Selamat. Congrats. Congrats. Nah, berarti kita sudah belajar tentang expression of congratulation. Harapan. Hope. Hope atau wish. Kemudian ungkapan maksud dan tujuan. Ayo. Tujuan tadi apa? Purpose. Purpose, betul. Maksud? Intention, betul. Nah, ini kamu udah belajar ini nih. Persetujuan apa? Ungkapan persetujuan. Kalau setuju deh, setuju. Agreement, betul. Tidak setuju? Tidak setuju? Disagreement. Nah, ini dia nih. Kamu buka lagi materinya ya. Jadi besok ada kalian disuruh mengidentifikasi struktur teksnya dari ungkapan agreement, disagreement. Buka lagi. Apa sih yang termasuk? Mana sih yang termasuk ungkapan congratulation? Apa aja sih? Kan ada banyak tuh variasinya. Mana sih yang hope? Mana sih yang purpose, intention? Mana sih yang agreement? Nah, buka lagi. Kok ini... Buka lagi materinya. Oke, nah sekarang kalau yang sini nih, siapa yang bisa menjawab ya? Reno, thank you ya. Coba Fatima. Fatima Zahra? Fatima? Iya, Miss. Oke, Fatima. Sehat ya, Fatima? Sehat, Miss. Oke, sekarang contoh soalnya nih. Coba kamu jawab. If we want to... kamu baca, maaf. If we want to show our disagreement, we can say. Nah, jadi kamu suruh menyebutkan salah satu struktur dari ungkapan disagreement. Coba, mana yang merupakan salah satu kalimat yang menyebut ungkapan tentang disagreement? Coba, yang mana? Coba, menurut kamu jawabannya yang mana? Yang mana? I couldn't with you more. Apakah benar yang A? Semua setuju? Ayo, beri pendapatmu. Benar. Nah, berarti semuanya terkecoh. Yang B, Miss. Yang B, betul. Kemarin sudah sampai berapi-api, aduh keluar apinya. Bahwasanya kalau kamu ketemu dengan ungkapan seperti ini, berarti dia itu bukannya tidak setuju, dia itu malah benar-benar setuju. Amat sangat totalitas setuju. Oke ya, berarti bukan yang A. Tapi kalau yang B, I'm not so sure about that. Aku kok nggak yakin. Betul, itu baru jawabannya. Kan nggak setuju. Aku nggak yakin deh. Pendapat kamu tuh benar. Nah, ayo dibuka lagi materinya. Ini termasuk mudah. Oke ya. Kamu hafalkan lagi. Kamu baca-baca lagi. Mana sih ungkapan congratulation, hope, wish,
purpose, intention, agreement, disagreement ya. Miss Yus tidak akan mengeluarkan teks yang tidak sesuai dengan soal ya, tidak sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya. Semuanya sudah kita pelajari. Tinggal kamu mau membaca atau enggak. Oke. Lanjutkan. Nah, selanjutnya, aduh kok Miss Yus tuh nggak bisa lihat siapa yang menjawab sih ya. Kenapa begitu? Oke, selanjutnya siapa yang mau membaca ini? Mutia Ulfi, yuk. Oh, siapa saya? Ano tadi. Ano. Iya, Miss. Yo, Ano, yo. Ini, No. Yang indikator ini, No. Boleh, No. Gitu dong, senang. Tindakan yang akan dilakukan setelah percakapan. Nah, jadi ada tindakan yang akan dilakukan setelah percakapan. Itu indikatornya. Kamu tinggal apa sih? Tinggal mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris. Betul, Ano. Jadi ini nanti, kalau kamu ketemu dengan soal-soal seperti ini ya, ada tulisannya, what will Robbie probably do after? Do after. Do after. Apa sih maksudnya do after? Setelah melakukan. Setelah lakukan. Apa yang akan Robbie mungkin lakukan setelah? Ya kan? Berarti tindakan yang akan dilakukan setelah itu. Nah, sama dengan indikatornya. Do after. Do after. Do after. Semuanya do after. Jadi itu berarti indikatornya adalah tindakan yang dilakukan setelah percakapan. Jadi nanti ada percakapan. Mereka ngomongin apa bla 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 bla. Kemudian menurut teks itu, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh si Robi umpamanya? Atau apa sih yang akan dilakukan oleh si Dinda umpamanya? Seperti itu ya. Jangan berdasarkan pengetahuanmu, Miss Yus tekankan sekali lagi. Tapi berdasarkan teks. Tekstual. Pastikan karena semua jawabannya ada di teks. Jadi tolong Adrian umpamanya kamu punya pengetahuan di luar dari teks yang kamu baca, kamu abaikan dulu. Semuanya harus berdasarkan dengan teks. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, semua tentang teksnya. Jadi bukan tentang diri kita, tapi tentang teksnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Good. Nah, ini masih ada lagi, ada contoh. What do we do after, ya kan? We leave phone. Kita meletakkan phone on the paper towel atau tisu pengering itu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kenapa sih kok jadi si smartphone itu diletakkan di atas kertas itu kenapa coba? Menurut kamu kenapa? Sebenarnya nggak boleh menurut kamu ya. Ini kamu sambil bayangin dulu aja karena nggak ada teksnya. Apa? Kenapa kok kita meletakkan smartphone kita, HP kita di atas ya kayak kain atau kertas atau tisu makan kayak gitu, kenapa menurut kamu, Aldrian? Teksnya nggak jelas, Miss. Oh, teksnya nggak menurut gini Aldrian, kamu punya HP. Ya. HP kamu letakkan di atas kertas, di atas tisu. Kira-kira menurut kamu kenapa HP-mu? Kenapa kok sampai kamu letakkan si smartphone kamu itu di tisu? Kenapa? Nyemplung di kali. Nah, betul sekali. Betul sekali. Yang C kan kamu tanpa tapi nanti sesuaiin dengan teksnya loh ya. Ini baru ini karena nggak ada teksnya, jadi kita kemungkinannya. Jadi betul sekali Aldrian. Kemungkinannya dia bisa nyemplung atau dia juga bisa basah gitu. Entah kenapa, entah ketumpahan apalah kayak gitu. Nah, berarti setelah kita lakukan itu, tadi ada yang jawab tadi. Siapa yang jawab ya? Aku, Miss. Oh, benar. Ya iyalah, setelah diletakkan sebagai seorang manusia yang punya akal pikiran, kemudian buat apa? Apakah dirap? Dirap tuh diapain sih, Ano? Setelah kamu letakin, kamu rap gitu. Ya bisa jadi ya. Nanti tergantung teksnya. Rap itu digosok, Miss. Digosok. Biar nggak basah karena tadi kecemplung tadi kan. Tapi ada lagi nggak kemungkinan yang lain?
Karena dia kecemplung jatuh, biar semuanya kering, apa yang kamu lakuin? Di hair dryer, Miss. Ah, di hand dryer. Keringin. Keringin. Kamu pernah? Pernah, Miss. Oh, pernah. Waduh, itu kan sampai Tapi kecemplung. nggak apa-apa. Tapi Oh, nggak apa-apa. nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa lagi. Kecemplung ke kloset nggak? Nggak, Miss. Pas renang, Miss. Ya Allah, pas renang kamu pengen selfie gitu ya? Enggak, Miss. Lah, kenapa kamu bawa HP? Itu, Miss, lupa masih di kantong. Astagfirullah, ya bagus ya. Wassalam berarti. Baik. Oke, begitu ya. Ya, Miss, ya. Udah. Oke, seperti itu kita lanjut. Nah, ini. Oke. Siapa ya yang bisa membaca? Saya, Miss. Saya siapa? Miss. Ano, yang lain dulu. Ano yang lain. Mutia Ya, Ulfi. Mutia Ulfi. Tadi Miss mau menjawab, mau dia. Ya, Miss. Oh ya, Mutia Ulfi. Mutia Ulfi, jumble words itu apa, Mutia Ulfi? Kamu bisa lihat di contohnya. Berarti apa, Mutia Ulfi? Apa nih? Tentang apa nih? Kira-kira indikator soalnya berarti tentang apa? Kalau kayak gini nih. Kata acak, Miss. Kata acak. Oke, thank you sudah membantu Mutia Ulfi. Kata acak, benar. Jadi ada kata diacak. Besok ada seperti itu ya. Kamu suruh ngapain? Suruh mengurutkan sesuai dengan, nah ini ya, yang kamu harus perhatikan adalah unsur kebahasaannya. Jadi kamu belajar bagaimana cara untuk menyusunnya dengan benar dan tepat. Jangan berdasarkan asumsi kamu. Tapi jangan berdasarkan asumsi kamu, tapi yang sesuai dengan pola kalimatnya. Oke. Nah, ayo siapa yang bisa menjawab nih yang ini nih? Yang tepat yang apa nih? Yang tepat yang apa nih? Gimana kalimat yang tepat nih? Ada yang bisa mencoba nomor 1? Yang ini dulu deh. Ini dulu. Ayuk. Bisa nggak? Ayo. Siapa yang bisa? Irul? Rizky, Irul lagi. Sheila. Ayo, Sheila, nomor 1 coba diurutin coba. Sheila, nomor 1. Oke, kita ini aja dulu. Misus kasih clue yang pertama itu pakai wishing. You. You? Wishing dulu. Wishing Ini. your day. Wishing your day. Bukan. Oke, silahkan. Siapa tadi yang Misus panggil tadi? Mutia Ulfi. Wishing. Wish. Aku berharap. Harapanku. Wishing on your special day. Wishing on your special day. Terus? You happiness. Oh, tidak bisa. Wishing on your special day. Wishing on your special day. Nggak bisa ya, Miss? Nggak bisa. Apa coba yang lain? Lucu nih. Wishing on special day. Wishing on-nya on your sebentar, Miss kok yo lupa tuh ini. Miss saja lupa apalagi. Nah, bukan. Wishing. Wishing. Tenang aja, bisa cuma 1 kok, nggak banyak ya. Kalau ini memang lama. Wishing you on wishing you. Oke, benar-benar. Wishing you on your special day. Wishing you on your special day. Every-nya kemana?
Wishing every happiness. Wishing you every happiness. Wishing you. Aku berharap kepada kamu. Wishing you every happiness on your special day. Yeah, wishing you every happiness on your special day. On your special day. That's correct. Nah, oke, good. Sekarang yang kedua. Aku, Miss. Oke, aku. Siapa aku? Zahra. Zahra, yuk. Zahra. Sip. Congratulations. King Kong. Congratulations on your success in the readingnya belum dibalik kalau bahasa Inggris dibalik. Kamu pengen bilang kan lomba membaca puisi, berarti puisi membaca lomba, berarti gimana? In the puisi apa? Itu namanya Miss, namanya ketinggalan Miss yang Putri. In the poetry reading contest. Oke. Jadi ini Putri ini bukan Putri itu ya. Bukan nama. Poetry. Poetry ini adalah puisi. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu membaca puisi. Puisi itu poetry atau poem, ya, tergantung nanti konteks kalimatnya. Oke, sip. Jumble word sudah bisa dipahami ya. Jadi besok ada indikator jumble word seperti ini. Ini contohnya aja. Juga ada di kisi-kisi di soal tahun lalu. Oke, good. Oke, kita lanjutkan. Senang bisu sekalian seperti ini. Ayo. Nah, ini paling gampang nih, indikator selanjutnya. Zahra lagi yuk. Zahra, indikatornya apa nih Zahra? Zahra nih. Zahra? Ya, Miss. Zahra, oke. Zahra, indikator ini selanjutnya apa ini? Gambaran umum. Gambaran umum. Jadi besok akan ada soal-soal tentang gambaran umum. Contoh soalnya nanti seperti ini. Kamu cermati. Kalau di sini ada about. Nah, about. Apa sih maksudnya about? Zahra nih. About you and me. Apa Zahra? About me. This is about me. About you. Apa about? Apa itu about? Tentang, betul. Tentang, bukan tentang goreng, jadi tentang. Jadi kalau ada soal-soal, what is the text about? What does the text talk about? Itu berarti tentang. Tentang apakah itu? Ya, kamu lihat aja caranya. Lihat di teksnya, minimal judul. Nah, ada judulnya, berarti teksnya tentang judulnya itu yang bakal dibahas ya tentang itu. Kalau how to make rice, fried rice, coba berarti what is the text about? Tentang apa? Kalau ada teks judulnya ini aja deh, ini aja deh. Misus nggak mau ini nih. Oke, sebentar, ini aja. Kalau nggak ini, best title itu apa? Best title. Title. Apa no? What is the best title of the text? Judul, Miss. Judul, betul. Nah, besok juga ditanya ini judulnya. Ya, oke. Ini judul. Kenapa nggak bisa? Miss, kemarin yang di modul itu yang bonus yang nomor 4 ya, Miss? Nomor 4 doang? Iya. Tapi kalau memang kamu jawab ya nggak apa-apa. Oke. Judul ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, what is the, kamu tanpa lihat ke soalnya deh. Bisus tanya, what is the text about? Ngeblur masih? Masih ngeblur banget, Miss. Ngeblur banget. Aduh, padahal sini jelas banget. Oke, ditunggu.
Oke. Masih ngeblur? Masih, Miss. Masih banget. Aduh, masih banget. Yang lainnya kelihatan nggak, Aldrian? Ngeblur juga, Miss. Ngeblur juga. Dinda? Blur juga. Ulang lagi ya. Use out dulu. Nah, oke. Kemudian masuk lagi. Oke, sudah kelihatan nggak? Halo? Halo? Udah, Miss. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, nah sekarang what is the text about? Tentang apa? Langsung aja. Berarti tentang apa? How to make. Nah, mana? Nggak ada. Di situ nggak ada tuh. ABCD nggak ada how to make. Yang mirip sekarang, yang maknanya sama. Harusnya how to make cemplon, betul. Tapi di ABCD nggak ada. Sik, Miss, ngeblur lagi ya? Aduh. Ada yang nggak ngeblur? Lumayan nggak, Miss? Oke, coba silahkan. Oh, C, Miss, C. Oke. The way of making cemplon. Oh iya, baru ada tulisannya. Participant can now show. Oke, yang C, the way of making cemplon ya. Jadi cara membuat cemplon. Coba kamu perhatikan. Enggak sama. Kalimatnya enggak berbeda ya kan. Tapi maksudnya sama. Itu maksud Miss Yus. Jadi kamu benar-benar harus tahu maksud dari kalimatnya. Mau dirubah seperti apapun, kalau kamu udah tahu maksudnya, itu mudah banget. Caranya gimana biar kamu bisa mengetahui makna dari semua kalimat? Caranya gimana coba? Harus banyak kosa kata bahasa Inggris ya. Jadi banyak baca kosakata bahasa Inggris, banyak baca teks, oke? Apapun teksnya kamu baca, apalagi yang ada di Erlangga Express itu sudah banyak. Teks di situ kamu baca, kamu terjemahkan lebih bagus lagi, oke? Oke ya, kita lanjut. Ya, oops. Kok nggak bisa? iNote-nya dihilangin. Nah, Oke. Ini masih ada berapa slide? Masih banyak nggak ya? Aduh, masih banyak ya waktunya. Oke. Target penulisan teks ya, Miss langsung aja ya. Jadi ada indikator target penulisan teks. Target itu berarti merujuk ke orang. The text is useful for, berarti teks ini berguna untuk siapa? Jangan pakai ini. Nah, pakai buat siapa? Who is the text addressed to? Untuk siapa? Nah, semuanya seputaran seperti itu. Untuk siapa sih teks itu ditujukan? We should recommend this text to someone who. Kita seharusnya merekomendasikan teks ini untuk seseorang yang intinya target itu pasti berupa orang ya. Which of the following person? Manakah orang di bawah ini yang qualified atau yang termasuk orang yang boleh mendapatkan vaksin. Nah, itu semua adalah target penulisan teks. Jadi teks ini ditulis untuk siapa sih? Itu ada besok soal-soal seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi contohnya ya, who will most probably be interested? Siapa sih yang bakal tertarik? Coba. Ada yang bisa menjawab nomor 40?
Ini Misus ambilkan dari soal ASPD, bukan, TPM, tes pendalaman materi ASPD tahun lalu. Coba, siapa yang akan tertarik membaca? Coba, menurut kamu yang mana? Ada dua teks, kamu abaikan gendernya. Yang penting di sini ada anak laki-laki, ada juga untuk laki-laki dewasa. Mereka berdua pakai masker. Nah, kira-kira untuk siapakah teks ini? Ngeblur banget, Miss. Ngeblur banget. Yang lain yang nggak ngeblur siapa? Dinda ngeblur nggak? Enggak. Udah enggak. Oke. Jadi emang loading ya. Oke. Siapa yang kira-kira tertarik? Adrian. Miss, bentar. Oke. Kamu perhatikan. Perhatikan. Ini ya awalannya. Parents, children, adults, people. Parents itu siapa? Orang tua. Orang tua. Apakah orang tua yang untuk anaknya? Untuk kesehatan anaknya saja? Berarti kita nggak boleh. Apakah yang A? Apakah yang tertarik hanya para orang tua saja kalau ada masker seperti ini? Yang apa? Enggak, berarti A bukan. B, children. Apakah ini yang akan apa? D. Ya, betul. Orang-orang yang memperhatikan kesehatannya. Nah, thoughtful about health. Orang-orang yang sangat memperhatikan tentang kesehatan. Nah, pastinya akan memilih masker-masker yang seperti ini, seperti itu. Oke ya, sesuaikan dengan teksnya. Jangan berdasarkan asumsi kamu sendiri. Oke, lanjut. Nah, ada indikator selanjutnya yaitu makna kata. Besok akan ada soalnya seperti ini biasanya. Makna kata berarti kamu disuruh mencari apanya ini? The underlined word is closest in meaning. Berarti apanya? Meaning itu apa sih? Meaning? Halo? Arti. Artinya, betul. Arti atau maknanya. Nah, kalau di sini berarti suruh mencari persamaan kata. Oke, persamaan kata dari symptoms apa berarti? Symptoms apa sih? Treat symptom associated with. Nah, apa itu symptoms? Gejala, Miss. Gejala, betul. Itu indication, Miss. Berarti indication, tuh, gejala atau indikasi ya, bahasa medisnya. Akan ada soal-soal seperti itu tapi nggak banyak. Nah, intinya kamu udah tahu kalau ada soal the underlined word is closest in meaning to, berarti itu indikatornya adalah makna kata. Oke, kita lanjutkan sekarang. Yes, teks rumpang ini yang paling banyak. Jadi ada teks atau ada dialog, kemudian dirumpangi. Dirumpangi itu maksudnya titik-titik ini loh, ada fill in the blank, ada kosong, kamu suruh mengisi. Kalau ini berarti jawabannya yang mana? Happy birthday to you. Apa? D. Tentu saja kalau kamu happy birthday. Kok happy birthday? Kalau kamu diberi ucapan happy birthday, kamu bilangnya thanks. Nah, ucapan selamat dulu. Itu sudah pasti seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, rincian deskripsi. Jadi ini kamu harus benar-benar hati-hati membaca teksnya dulu, benar-benar pahami dulu teksnya. Baru setelah itu kamu membaca soalnya ya. Akan ada soal seperti ini, why, how do, why itu apa berarti why? Why? Jadi kamu nanti disuruh kalau ada soal seperti ini, mana sih bagian dideskripsikan? Why did the writer mother buy him a cell phone? Kenapa sih kok si ibu penulis itu membelikannya cell phone? Pastikan kamu membaca teksnya. Ada pasti jawabannya di teks. Oke, contoh aja langsung ya. Ini contohnya. Maaf, Misus agak cepat karena
ada sesi selanjutnya. How to connect a Bluetooth speaker. Jadi bagaimana cara connect Bluetooth speaker. Dinda terlihat nggak? Agak blur. Agak blur. Oke, sebentar. Jadi di sini ada beberapa langkah dari sebuah manual teks. Ada manual teks, kemudian kamu diminta untuk sebentar. Jadi kamu diminta untuk menjelaskan, nah ya kan, sesuai dengan teksnya. Sudah ada di teksnya. Nah, gimana? Teksnya malah tambah blur, Miss. Teksnya tambah blur. Aduh, nanti coba ya. Aduh. Ya, jadi intinya kalau kamu ketemu dengan indikator soal rincian deskripsi, kamu benar-benar cermati teksnya karena jawabannya pasti ada di teks. Oke, ini ada pertanyaannya yaitu why should you disconnect? Kenapa sih kamu menghentikan dulu Bluetooth connection before connecting your Bluetooth speaker to the smartphone. Jadi kan kalau kamu pakai Bluetooth speaker ke smartphone itu kamu harus didiskoneksikan dulu yang lainnya biar nanti speakernya bisa terhubung sama smartphone kamu. Kenapa kok seperti itu? Menurut kamu kenapa, Ano? Kenapa kok harus dihabiskan dulu semuanya? Ya, C, Miss. C. They will let laptops and tablet works at the same time. Ada di sini nih. Jelas toh? Ya, Miss. Yes, seperti itu. Jadi kalau rincian deskripsi itu sudah jelas ada di teks. Kamu tinggal mau membacanya atau enggak. Udah itu aja. Nah, atau kalau enggak, ini ada soal-soal AKM seperti ini. Sekarang namanya ANBK. Jadi ada beberapa pernyataan kamu disuruh untuk menjawab pertanyaannya sesuai dengan teks tentunya. Masih blur. Oke. Sambil dengerin dulu ya. Which of the following statement is true? True itu berarti apa? Benar. Yang benar. Jadi nanti ada beberapa pernyataan ya, Ano, sesuai dengan teks. Kamu tentukan mana yang sama maknanya dengan yang ada di teks. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Mana yang benar jika kita menggoreng cemplon selama 5 menit? Nah, kalau kita menggoreng selama 5 menit, apa yang akan terjadi? Masih belum kelihatan, Miss. Masih belum kelihatan ya. Ini nanti nomor 10 itu ada 2 pernyataan yang benar, yaitu yang pertama adalah akan menjadi enak karena kalau kamu menggoreng cemplon selama 5 menit sesuai dengan langkah-langkahnya, itu akan menjadi enak. 1, berarti. Kemudian yang selanjutnya, when we 5 minutes, fry them for 5 minutes to get delicious cemplon when they are light brown color. Nah, maka colornya akan menjadi light brown. Itu berarti pernyataan nomor 4. Berarti jawabannya yang delta. Udah bel lagi kan? Cepet banget. Nah, ini terakhir. Berarti kita cuma oke, sekarang hari kita sampai 8.55. Oke, 1 jam lagi. Oke, kok pause ya? Oke. Berarti besok masih 4 pelajaran ya, Miss, buat kelas 9. Masih ada apa? Apa ASPD-nya itu masih 4 pelajaran ya, Miss? Tentu, 4 mata pelajaran, betul. Tapi kok di jadwal cuma 2 hari ya, Miss? Oh, itu apanya? Enggak. Oh, jadi gini, ada tes TPM. Kalau TPM itu 2 hari, 2 hari. Gitu. Tapi kalau ASPD itu sehari 1 mapel. Gitu. TPM mungkin, tes pendalaman materi. Enggak, Miss, itu tanggalnya tanggal aku lihat sama yang kalender buat Kaldik tanggal berapa? Itu tanggal 11 sama 12 April tok, Miss.
Itu asesmen nasional. Bentar, Miss, tak baca. Oh, itu beda. Itu beda. Itu yang dari pusat. Jadi kayak kemarin harusnya ini kalian lalui pada waktu kalian di kelas 8. Tapi kan karena kondisi, kemudian dari pemerintah tiba-tiba dia menghentikan semua. Kan nggak boleh, karena kalau ANBK namanya ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu harus offline. Tapi kan waktu itu di daerah-daerah itu kan COVID-nya sedang tinggi, jadi tidak jadi dilaksanakan. Padahal kita udah persiapan itu. Nah, baru bisa dilaksanakan tahun ini. Dan itu yang melaksanakan adalah kelas 8. Jangan-jangan itu yang kelas 8, Anu. Kalau kelas 9 ASPD nantinya. 4 mata pelajaran. Atau mungkin kamu melalui dua-duanya kayaknya. 2 ujian itu. Jadi ANBK dari pusat, kemudian satunya adalah yang dari regional Jogja. Jadi Jogja kalau untuk PPDB terutama PPDB negeri, itu memakai nilai ASPD itu. Begitu, Anu. Bagus sekali kamu sudah lihat itu, Miss, asesmen daerah itu, Miss. Namanya asesmen daerah? Iya, bukan nasional, tapi asesmen daerah. Oh, coba nanti bisa cermati lagi ya. Kalau memang itu cuma 2 mata pelajaran, berarti cuma literasi sama numerasi nanti. Iya, Miss, cuman kayak AKM berarti. Jadi bahasa Indonesia sama matematika doang. Alhamdulillah, Miss. Semoga alhamdulillah, semoga iya. Ya, alhamdulillah juga, oke. Baiklah, semoga seperti itu ya. Ya kan kita juga dulu semua berdasarkan wacana ya kan. Ya, semoga seperti itu. Nanti coba bisa sampaikan ke sekolah ini, bagus sekali, Anu. Oke, baiklah. Ada satu lagi, karena dari tadi mungkin sinyal kurang bagus ya. Iya. Ada satu lagi indikator, yaitu rujukan kata. Jadi kalian masih ingat ini pelajaran kelas 7 dulu. Ayu, Dewi, he, she, it. Jadi tentang subjek, pronoun. Aduh. Oke, jadi kalau ada kalimat seperti ini ya, ada pernyataan. Oh, sudah terlihat? Itu jawabannya D, Miss, kayaknya, Miss. Jawabannya apa? D. Foto button beneran. On button. Nah, itu jangan sampai terpengaruh. Baru jelas, Miss, sekarang. Tadi agak blur. Iya, oke. On button. Kok tahu? Reverse-nya ini loh. Kalau ada reverse seperti ini, berarti indikator soalnya namanya adalah rujukan kata. Kata apa menggantikan kata apa? Gimana ngomongnya ya? Kata ini mengganti, kayak contoh aja. It itu apa sih? Itu, ya kan? Top of the camera and press it. Nah, top the camera berarti kamu fokuskan kamera, kemudian kamu tekan itu. Berarti itu yang ditekan tuh apanya? Yang ada di kamera itu apanya? Ya buttonnya itu kan, tombolnya si kamera tadi. Oke. Nah, satu lagi ya. Ini benar satu lagi. Sudah tampak ya di layar. Jadi tadi ada Missus kasih kamu indikator yaitu menarik kesimpulan dari membaca teks. Itu namanya indikator informasi tersirat ya. Jadi yang kamu lakukan kalau kamu ketemu dengan soal seperti ini, we can infer that from the text we know that. Kamu cermati pilihan jawabannya, ya kan? Kemudian kamu sesuaikan maknanya yang benar sesuai dengan teks. Jadi kamu baca benar teksnya. Oh, kalori is really low. Benar nggak di teks itu juga kalori is really low? Sama enggak? Oh enggak, Miss, kalau di teks the calorie is really high. Kok beda, Miss? Lah, berarti ini bukan jawabannya. Atau ada lagi, the product contains vitamin A and C. Produk itu mengandung vitamin A dan C. Coba tak lihat ke teks. Oh, kalau di teks the product kalau di produk vitamin A-nya 0%. Kemudian vitamin C-nya 5%. Berarti dia nggak ada vitamin A dong. Oh, berarti yang ini bukan jawabannya. Jadi seperti itu. Pastikan bahwa
maknanya sama dengan yang ada di teks ya, pilihan jawabannya, pernyataannya ini. Oke, kita lanjut. Nah, satu lagi, satu terus ya dari tadi, Miss Yus. Pesan moral, dan ini hanya ada di teks naratif ya. Kemarin sudah kalian pelajari kan naratif teks. Jadi ada pesan moral, betul. Pesan moral atau kalian disuruh untuk menentukan pelajaran hidup setelah kamu membaca teks tersebut. Kemarin teksnya apa, Ano? Ya, Miss. Kemarin teksnya apa? Di naratif teks itu tentang The Golden Snail. The Golden Snail atau keong emas ya. Yang Nah, emas. dari keong emas itu, what is the moral value? Apa sih yang kita bisa ambil? Hikmah apa sih? Nah, kalau di bahasa Indonesia juga ada kan ya. Atau what can we learn? Apa sih yang kita bisa pelajari dari teks itu? Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Kita lihat lagi apakah sudah selesai. Oh, nih contohnya seperti ini. Jadi kalau pesan moral itu ada hubungannya dengan proverbs. Proverbs itu kalau di bahasa Indonesia adalah peribahasa. Apakah ada naratif teks kalau untuk di bahasa Indonesia? Kok hitam? Apakah ada naratif teks? Kalau di bahasa Indonesia ada naratif teks nggak? Hello? Hello? Ada orang kah? Ada, Miss. Ada, oke. Jadi kalau di materi bahasa Inggris itu namanya proverbs ya. Knowledge knows no border. Pengetahuan itu tidak pernah mengenal batas. The greedy person will meet his or her bad consequences. Orang yang serakah akan menerima baik buruknya. Jadi kayak quotes ya. Atau better late than never. Penting untuk tetap melakukan sesuatu daripada mengabaikannya sepenuhnya. Jadi lebih baik kamu itu berproses produktif daripada kamu cuma rebahan terus tanpa ada kegiatan yang lainnya. Nah, atau kalau enggak kamu ASPD ya kan? Tadi ada yang bertanya, daripada besok ternyata kita kan nggak tahu kebijakan pemerintah itu seperti apa ya. Oh, kalau di kalender akademik itu cuma literasi sama numerasi, Miss. Tapi tiba-tiba, oh Miss, ternyata sekarang 4 mapel, Miss. Waduh. Daripada kamu hanya berdiam diri, yuk mulai sekarang kamu sudah berproses tetap untuk belajar 4 mapel itu dan mapel-mapel yang lainnya. Jadi jangan cuma karena nggak ada yang pasti untuk dunia pendidikan. Kadang nanti kebijakan pemerintah itu cepat banget ya berubahnya ya. Ya, semoga deh dengan perubahan menjadi lebih baik. Oke. Oh, that's enough for today. Ini harusnya harusnya bahwa sekarang kita breakout room. Oke, seperti yang sudah Miss Yu share di screen ya. Nah, berarti gini aja. Nanti kamu diskusi sendiri ya kamu sesuai dengan kelompoknya. Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat? Ini harusnya seperti ini. Miss Yu mau bagi kalian sesuai dengan breakout room. Ini aja. Nah, aduh salah. Oke, apakah tidak terlihat di layar? Blurnya, Masya Allah, Miss. Blurnya, Masya Allah. Oke. Itu ya. Padahal kurang apa ya? Sebentar. Oke, belum tampak ternyata. Nah, di sini ya, sudah tampak lagi. Blurnya, Masya Allah. Sudah terlihat? Masih Masya Allah, Miss. Masih Masya Allah, Miss. Oh my God. Nanti kayaknya baru sampai participants can see your share screen kayaknya. Sampai seperti itu. Atau Miss you stop ini ya videonya ya. Coba. Sekarang sudah tampak belum?
Masya Allah, Miss. Aha. Jadi nanti Misu sudah menyediakan ada 6 teks, ada 6 paket soal. Oke. Jadi ada 6 paket soal ya guys. Ada 6 paket soal sesuai dengan grup. Nah, tolong kalian nanti kerjakan sesuai dengan grup dan juga kamu kirimkan nanti hasil diskusi kalian ke Google Classroom, oke? Yang ngirim semuanya apa satu orang saja? Semuanya mengirimkan dan ditulis tangan. Ya, semua tetap harus mengirimkan. Dan buktinya salah satu nanti screenshot ke Miss Yus, ya. Bukti screenshot ke Miss Yus. Tolong kalian berbaik hati dengan teman kamu, saling mengundang ya, saling mengundang saja teman. Screenshot apa, Miss? Screenshot kayak biasanya itu. Harusnya kan video call kan. Kayak video call itu loh. Jadi siapa yang diskusi pada waktu itu. Ya, jadi untuk contohnya gini, udah terlihat belum di layar? Masih udah lumayan nggak, Masya Allah, Miss. Sudah lumayan. Nah, jadi seperti ini nanti, ini contoh grup 1 ya. Yang kalian lakukan adalah 1, tulis saja indikator soalnya. Yang kedua, jawabannya. Oke, jadi nomor 1 itu indikator soalnya apa, kemudian jawabannya apa. Cuma seperti itu. Dan itu hanya ada 10 soal per grup ya. Nah, kalau kamu sudah selesai mengerjakannya, kamu boleh mengerjakan paket soal yang lain sebagai latihan. Itu boleh. Silahkan. Nanti, besok jelang untuk PTS, Miss Yus akan beri kunci jawaban semua naskah soal itu. Bisa dipahami? Miss, berarti nanti itu setiap nomor dikasih itu indikatornya apa gitu, Miss? Cuma indikatornya aja. Soal ini indikatornya apa dan jawabannya. Contoh nomor 1, indikator gambaran umum, jawabannya C. Congratulations for your success gitu. Umpamanya seperti itu. Indikatornya pakai bahasa Indonesia Pak? Indonesia tadi indikatornya yang tadi itu yang sudah kita bahas, ada gambaran umum, ada tujuan komunikatif, ada informasi tertentu, informasi tersirat, tujuan komunikatif. Jadi untuk memastikan bahwa Miss Yus memang membuat soal berdasarkan indikator. Gitu. Bisa dipahami? Contoh ya. Bentar. Kenapa ya kok susah ya ininya? Ya. Coba ini punyanya grup 5. Waduh, siapa grup 5? Anda beruntung. Kita contohkannya grup 5. Sudah tampak di layar? Oh, ini kayaknya gara-gara ini apa ya? Subhanallah, Miss Burnya. Subhanallah. Oke, ini karena mungkin Miss Yus tadi optimize. Nah, I see. Sekarang gimana? Tapi jelas tapi kecil, Miss. Oh ya, jelas tapi kecil. Emang, betul sekali. Nah, betul. Nah, sekarang udah besar? Oh, kebesaran ini. Sudah besar sekarang? Sudah, Miss. Oke, tadi karena Miss Yus mencet optimize video clip. Itu nggak support buat laptopnya. Oke, what is the relationship between Tania and Johnny? Kamu lihat what itu berarti indikator soalnya tadi apa? Ini yang kamu tulis nanti di kertas. Indikator soalnya apa? Apa ayo? What? Informasi tertentu. Wey, betul sekali. Tulis aja informasi tertentu. Terus jawabannya yang mana? Umpamanya A. Ya udah kamu tulis aja A, teammate. Udah gitu aja. Umpamanya A ya, jawabannya A. Jadi yang kamu tulis nanti cuma indikator soal sama jawabannya aja. Selesai. Begitu? Dan itu hanya 10 soal. Loh. Ada cuma 10 soal.
Yes. Kurang 10 menit lagi. Ada pertanyaan, saudara? Misus presensi dulu ya, lama nggak presensi nih. Oke. Sekarang untuk Miss tapi berarti nanti indikatornya itu ya, Miss. Yang kayak tadi dijelasin kan, Miss? yang nggak dijelasin. Semua ada yang dijelasin. Semua ada yang dijelasin. Semua ada di pembahasan kita hari ini. Jadi kamu nanti gini, kalau kamu ini awal ya, awal Misus yakin awal itu pasti susah. Aduh ini apa, ini apa. Kalau kamu kesulitan seperti itu, silahkan nanti tanya ke Misus. Caranya gimana? Silahkan bikin video call group. Kamu gini dulu, kamu bilang dulu ke Misus jam berapa, kita bikin video call group, kemudian baru kita bahas seperti itu. Nggak apa-apa kok. Seperti itu juga boleh gitu. Jadi awalnya kan Misus pengen video call sebenarnya. Tapi karena kendala satu dan lainnya, jadi sebaiknya coba deh Misus pengen kalian yang proaktif ke Misus. Jadi nggak hanya Misus yang ngoyak-ngoyak kalian terus, kalian coba deh. Sekarang kesadaran kalian sudah kelas 9, apakah kalian harus menunggu sampai kamu menyesal, atau kamu mulai sekarang sudah memantapkan hati kamu untuk membahagiakan orang tuamu dengan cara apa? Dengan memberikan mereka nilai yang terbaik gitu. Ini adalah bulan-bulan terakhir kamu di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Apakah kamu ingin menorehkan sebuah prestasi yang bagus atau hanya prestasi yang biasa-biasa aja? Nah, sekarang seperti itu. Jadi tolong ayo, kalau kelas 7, kelas 8 itu mungkin ya masih oke lah kalau guru yang ngoyak-ngoyak kalian. Tapi kalau kelas 9 tolong kita sama-sama ya saling mencari kan. Jadi kan ketemunya cepat. Tapi kalau Misus nyariin kamu terus gitu, ya nggak bakal ketangkep kamu ya kan. Sekarang coba ayo kesadaran. Lebih bagus lagi. Sekarang pokok bahasanya adalah kisi-kisi ya. PTS. Oke, baik. Jadi seperti itu. Nanti silahkan kamu membuat. Tadi sudah Misus kasih grupnya ya. Tinggal kamu mau nanti video call atau kamu mau, Miss kita meet aja yuk Miss gitu. Boleh aja. Yang penting tidak terlalu malam gitu kan. Masih dalam waktu yang apa ya, kondisi normal oke ya. Jangan sampai pukul 8 malam lebih. No. It's time for me to for my family, oke. Begitu? Silahkan. Oke. Dani, ada Dani? Misus presensi sekarang, Dani? Dani? Iya. Oke, good Dani. Ahza? Afnan? Firdaus? Aduh, kayak gini malah hilang ya. Kalau pas video call tuh malah banyak ya orang-orang. Ale, tuh kan Ale hilang. Ale nggak hadir. Azahra? Hadir, Miss. Thank you. Reno? Hadir, Miss. Oke. Karel? Aduh, nih anak nih. Gimana ya? Tadi setengah datang, setengah enggak. Bingung, Miss. Dinda? Hadir, Miss. Oke, good. Eva? Present, Miss. Oke. Amar? Hadir, Miss. Oke, hadir terus ya. Farel Satya? Yoi. Farel Satya? Tadi kayaknya sempat ada deh. Aduh. Fatia? Masih sakit? Bilkis? Fatia masih sakit? Fatia. Belum ada. Oh, belum ada. Itu. Ya ampun, lama banget dia sakitnya ya. Sakit dia dulu kayaknya. Oke. Fatima Bilkis? Ada. Oke, bagus. Kemarin sempat kamu nggak ada ya? Kemana kamu? Sakit sih. Aduh. Nggak enak.
Oh iya. Kamu izin ya, paling nggak izin ke Miss Yus ya. Ntar. Oke, Fatima. Atau kalau enggak, bilang ke temennya gitu ya. Fatima Bilqis sama Fatima Zahra? Bilqis. Ya, Bilqis kan? Yang nggak Ya. hadir kemarin Fatima Zahra, maaf. Fatima Zahra? Iya. Hadir, Miss. Oh, hadir. Oke, kemarin kamu yang nggak hadir tuh, maaf Fatima Bilqis. Kemarin kenapa? Pas naratif. Oh. Oke, kamu bangun kesiangan. Hana? Hadir. Oke, thank you Hana. Iben? Hadir, Miss. Nah, Iben, jangan hilang-hilangan deh, Ben. Kamu kok Zoom ada, kalau video call nggak ada. Kenapa, Ben? Nggak apa-apa. Oh, hadir terus lo, Ben. 2 kali Ya. kamu nggak hadir nih. Oh, sering. Kerjain tugasnya juga, Ben. Ya, Miss. Oke, better late than never. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Ayo. Oke, Iksan. Iksan. Iben, kamu ada di Jogja nggak sih? Ada. Oh, soalnya kayak Miss Yus pikir kamu bukan orang Jogja gitu. Oh, Bukan? orang Jogja. Orang Orang Jogja, Miss. Orang Jogja. Asli. Oh, asli. Enggak. Oh, gitu. Ayah ada keturunan apa gitu? Enggak. Betulan. Nama kamu unik soalnya. Kayak nama orang asing ya, atau Makassar, Kalimantan gitu. Oke, baiklah. Rizky. Rizky. Ki, tiduran dia pasti. Ki, woi, bangun. Mirza. Aldrian. Hadir, Miss. Oke, siap. Dava. Miss. Hadir. Azam. Gak ada. Gibran. Gak ada. Habil. Ini tumbenan Habil nih. Gak ada. Revaldi. Gak ada. Nashwa Tadi waktu mau masuk Zoom error, Miss, Zoom-nya. Oh, Zoom-nya error gitu. Oke, izin ya. Panca nggak ada. Iza? Hadir, Miss. Oke, thank you Iza. Ano? No? Present, Oke, Miss. present. Safa Alia? Hadir, Miss. Oke. Sidik Helsa? Nggak pernah ada. Sheila? Hadir. Oke, Sheila. Unkarina? Ada yang tahu keberadaannya Unkarina? Nggak ada? Oh. Yosian? Hadir, Miss. Oke, Yosian hadir terus loh ya. Kemarin kamu hadir nggak? Iya kan, kamu pas luring nggak hadir. Oke, Yosian semangat Yosian. Mutia Ulfi? Oke, untuk terakhir, yuk semuanya on cam. Miss Yus mau screenshot dulu untuk thumbnail apa YouTube channel kalian. Oke, ayo semuanya. Miss Yus, kalau nanti misalnya ngerjainnya nunggu YouTube-nya Miss Yus, boleh nggak, Miss? Boleh. Pokoknya Miss Yus kasih waktu sampai hari Jumat. Miss Yus kasih waktu sampai Jumat ya. Miss, makasih, Miss. Oke, dan tolong jangan dikerjakan sendiri. Miss Yus malah menyarankan kalian untuk bekerja sama. Jangan dikerjain sendiri, tapi kerja dengan tim kamu. Oke? Ya, Miss. Jangan kerjakan sendiri. Kalau kamu punya ilmu, maaf ya, jangan kamu pelit untuk berbagi. Insya Allah mungkin itu bisa menjadi ladang amal kamu, dan kamu akan lebih diberikan kemudahan dan kelancaran besok dalam mengerjakan soal gitu. Amin. Tapi jangan bantunya pas malah PTS-nya. Sekarang boleh. Kalau pas PTS jangan. Oke, thank you. Sila, ayo Mutia Ulfi, Hana, Iza, Naufal Amar, Iben sudah on cam. Nah, Hana bagus, Syafa, Aldrian, oh Iza yang itu kan, oke, ingat bisnis.
Iza sama ini deh. Hakim Reksha. Mirip nggak ya Reksha? Nggak deh. Mirip-miripin. Ya, Reksha. Iya, Miss, main mirip sama Reksha. Ya kan? Ya kan? Nah, betul. Tuh, Miss mulai apal kalau kamu tuh makin lama on cam. Amario. Reksha 9C kan, Miss? Iya, betul. 9C. Reno, yuk. Fatimah. Zahra, Fatimah, Bilkis. Gimana? Oke, sudah. Kenapa? Kemarin saya hadir. Siapa? Fatimah Zahra? Oh, hadir ya? Oke, Fatimah maaf. Zahra hadir. Oh, kebalik berarti Miss Yus. Fatimah Bilkis yang nggak hadir. Bu, aku nggak usah on cam yo. Kenapa? Rai-rai kasur ya, Bu. Rai kasur. Terus kau yang ngopo kasur mau delok? Mesti lu HP raimu timbang kasur ya. Oh, Bu. Oh, ya udah. Ya. Ini berarti Miss Yus kebalik. Harusnya Fatimah Zahra. Oke. Baik, yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you. Cheers. Telat mana Amar, kamu nggak ada ini kok. Nggak ada mukanya. Oke ya, sukses semuanya. Thank you so much for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, stay healthy, stay fresh. You're welcome.